Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, bisa ketemu lagi perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fama birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, monggo. Udah enakan kan? Ya, belum full apa 70 keadaannya. Sudah sembuh, belum tumbuh. tapi ketahanannya itu loh belum seperti biasa. Ajar Ah, sekali masih lemas gitu. Oke, Tapi udah nggak ada Selatan nih. gangguan Sip, sip, monggo. seperti itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Persis 1 minggu kayaknya ya. Oke, Kang. Rebut terakhir. Ya, versi 1 minggu gitu ya. Ya. Oke lah, kita lanjutin daily reflection kita ya. Daily reflection. eh Pagi ini saya kira topiknya menarik ya. Discovery the source of the ego. Jadi eh ketika kita semakin dekat dengan penemuan sumber kegigihan ego gitu ya. Sumber kegigihan ego, kita menemukan hal yang paling kritis, yang menakjubkan gitu ya, bahwa sebenarnya kita terpikat, kita mencintai diri kita sendiri gitu. Wah, ini butuh penjelasan nih. Jadi anania itu karena kita sangat mencintai diri kita sendiri. Sangat mencintai diri kita sendiri. Kok bisa gitu ya? Nah, ini membutuhkan penjelasan dari konteks yang lebih tinggi. Mari kita ulangi pelajaran kita sejak awal gitu mengenai D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. D3 gitu ya. D3 tuh diri mengambil posisi. Aku terposisi gitu ya. Terposisi hanya pada satu jumlah tubuh. Hanya pada satu jumlah tubuh. Yaitu tubuhku sendiri gitu kan. Yaitu tubuhku sendiri. Nah, dengan jenis kesadaran diri seperti ini, itu tentu akan punya isu-isu di dunia sosial gitu kan. Karena dunia sosial itu adalah dunia yang harus disepakati orang lain. Padahal setting konteks diri kita adalah ya aku hanya berposisi
pada satu jumlah tubuhku sendiri. Yang lain tuh bukan. Itu kan menjadi problem nanti. Bayangin dengan kesadaran semacam itu, kamu kentut di tengah orang lagi makan gitu. Ya saya sih lega ya. Ya tapi ini menjangkau, ya terserah, itu bukan diriku gitu. Diriku ya hanya yang pada satu tubuh ini. Nah itu kamu kalau ke Surabaya, dijadikan umpan buaya nanti. Kalau kayak gitu. Ya kan? Tapi di sini tuh kita lihat ya, sifat ego gitu. Ya, sifat ego di sini dia pingin unik gitu. Dia tidak mau sama dengan yang lain. Ya kan? Dia tidak sama dengan yang lain. Dia beda. Dia beda. Seperti itu. Kemudian dimensi. Jadi di sini ada ego itu uh, menunjukkan dirinya gitu. Cara berbeda kepada orang banyak. Nanti dimensi keempat baru ada evolusi. Aku terposisi pada banyak jumlah tubuh. Pada banyak jumlah tubuh. Tetapi di situ diri itu terposisi pada jumlah tubuh, tetapi jumlah tubuh itu harus sama dengan aku gitu. Kalau nggak sama, aku nggak mau. Setidaknya sama nilai-nilainya, sama value-nya gitu kan. Pokoknya orientasinya itu aku. Orientasinya aku. Kalau dimensi ketiga itu, aku itu baru menegakkan eksistensi dirinya. Dimensi keempat itu mulai ingin mencari yang sama dengan dirinya sendiri. Kedua-duanya ini masih apa namanya, ya anania sentris gitu ya. Intinya itu aku. Semuanya harus sama dengan aku. Harus seperti aku. Saya dulu ya gitu. Mau cari teman aja. Di SMP itu ya. Di SMP. Pokoknya temannya itu harus seagama dengan aku gitu. Sama bang. Oh, kok sama? Harus seagama dengan aku. Aku kalau ke rumah teman saya itu enggak mau yang berbeda agama. Kenapa nanti makanannya, kalau dihidangin makanan itu saya dulu punya masalah itu. Saya punya soal itu. Isu-isu utama saya dulu itu kalau punya teman beda agama, kalau saya ke rumahnya dikasih makan, dikasih minum, saya curiga. Curiga aja saya. Ini jangan-jangan nih tempatnya tempatnya habis. Kalau kami dulu di kampung itu membedakan lain agama itu dia tidak pakai asas ideologi makanannya, yang dimakan beda. Gitu toh. Sesimpel itu orang di kampung untuk mengidentifikasi yang lain ideologi, yang dimakan beda. Nah gitu. Ngerti kan maksud saya gitu. Ini kami ditakuti itu makanannya beda. Tempat makan, jangan-jangan tuh tempat makanan yang dibuat itu tempat apa yang dipakai buat masa yang itu diajarkan begitu dulu, dan itu menjadi persoalan tersendiri bagi diri saya di kemudian hari, selalu curiga karena itu cara orang sana mengidentifikasi yang berbeda.
Sampai ini menjadi isu, saya tanyakan ke Mbah, kamu kalau begitu mempersulit dirimu. Kamu penuh kecurigaan ke orang, baru saya lampaui. Ya kamu kayak gitu, kalau di sana mungkin mudah. Tapi kalau di Jawa, iya juga, kamu ke warung gitu, kamu nggak pernah tahu itu. Masa kamu periksa kamarnya, ini ada, periksa dapurnya gitu. Kamu susah kayak gitu. Itu dilampaui identifikasi semacam itu. Ya cukup bermasalah saya di situ lama gitu. Sampai saya tanyakan kepada Simba. Ya itu bagus, cuman di situ masih kamu terposisi pada jumlah tubuh tertentu. Saya hanya mau berposisi pada jumlah tubuh yang pakai kopiah. Di luar pakai kopiah saya udah nggak mau di situ. Apalagi itu dikaitkan dengan makanan. Itu cara orang kampung saya ngajar gitu ya. Pokoknya nggak usah pakai dalil-dalil, bedain yang dimakan gitu dah. Bedain aja yang dimakan. Nggak usah pakai dalil kafir. Karena di tempat saya itu nggak bisa kita mengatakan orang lain itu musuh kita, nggak bisa. Hanya berbeda. Jadi kami yang berbeda agama itu tidak dikategori sebagai musuh. Tetap sebagai saudara yang di sebelah. Ada namanya itu, kami tetap mengidentifikasi sebagai saudara, tapi saudara yang di sebelah. Bukan sebagai musuh gitu. Maka cara orang sana biar kemudian itu nggak campur, makanannya aja yang dibedain. Bukan orangnya. Itu salah satu local wisdom di sana. Salah satu local wisdom itu kami tidak pernah melihat orang lain beda agama sebagai musuh. Bahasa daerahnya itu tidak ada musuh. Tidak ada apa ya, orang lain itu bukan musuh. Orang lain itu adalah saudara. Saudara, kalau kita bilang itu saudara, Sewetano itu yang di balik posisi kita itu ada mereka gitu. Dia bukan musuh tetapi sebagai saudara gitu. Sedulur. Tapi sedulur yang di sebelah kita gitu loh. Itu karena gambaran dunianya kan gambaran dunianya Kain, Joy, Peace. Jadi nggak ada konsep musuh gitu. Tidak ada posisi, bukan bukan kosakata. Posisi untuk musuh itu tidak ada. Posisi untuk musuh itu tidak ada. Karena selalu yang berbeda itu hanya dikategori sebagai sedulur yang satu ruang atau sedulur yang beda ruang gitu toh. Tapi tetap dalam keutuhan gitu. Satu rumah tapi beda kamar kira-kira gitu. Kami tetap satu rumah, sedulur tapi beda kamar. Kami misalnya kamar Islam ya, kamar kejawen gitu misalnya. Ya gitu, tapi tetap satu rumah. Kami diakui itu satu rumah beda kamar. Makanya satu rumah beda kamar, makanannya jangan campur. Itu. Bukan ke orangnya yang dimusuhi, dikeluarin dari rumah besar kemanusiaan, enggak. Dia tidak boleh dikeluarin dari rumah besar kemanusiaan. Tetapi ya sudah, kita nggak bisa makan bareng gitu aja gitu. Kita nggak bisa makan bareng. Cuman tetap kita satu rumah kemanusiaan gitu. Ya orang sana gitu. Mengkonsepkan perbedaan. Ya satu kolam beda umpan gitu deh. Ya mantap, sip. Makin canggih Mas Imam nih ya. 7 hari nggak kelas, udah ya satu kolam beda umpan gitu. Ya hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Jadi tidak boleh ada permusuhan dengan dalam kemanusiaan kita, tidak boleh ada
kerusakan dalam kemanusiaan kita gitu. Tidak boleh. Ya, hanya kita ya makanannya beda gitu. Itu yang selalu diajarkan di kampung gitu. Terus seperti itu. Nggak boleh punya sikap dia beda dalam kemanusiaan. Dia musuh kita. Wah, nggak ada itu, nggak ada. Dia tetap saudara kita di kamar sebelah gitulah kira-kira konsepnya. Oke. Kembali ke soal D4. Ini adalah nature ego gitu ya. Nature ego yang paling off lah gitu ya. Paling off lah. Paling off lah. Kemudian nature ego yang paling off lah ini diprogresifkan. Diprogresifkan sampai ke atas. Sampai ke atas. Di dimensi 7, diri itu sudah mulai punya kebutuhan bukan lagi pada dirinya. Dimensi ke-7 itu. Dimensi ke-7, aku sudah punya kebutuhan pada ilah. Pada ilah. Ilah ini adalah diri itu ingin mengindividuasi dirinya pada yang lain gitu kira-kira. Ilah itu adalah ruang untuk individu apa ya? Ilah itu proses individuasi. Proses individuasi diri pada selain dirinya. Capek menjadi ilah bagi dirinya gitu. Ada kesadaran itu. Kita butuh ilah. Makanya kemudian kita ambil sanad ilahnya itu. Sanad ilahnya adalah ilallah. Masuklah kita torikoh. Jadi orang masuk torikoh itu karena ada kebutuhan untuk proses individuasi selain pada dirinya sendiri gitu. Lah kita bukan dijelaskan begitu, malah promosiin surga. Ya bukannya salah, tapi kemudian tuh kesadaran ilah itu enggak dapat gitu. Karena yang dibahas sesuatu yang sekunder. Seperti itu. Kita mempromosikan yang sekunder, membuang atau mengalienasi yang pokok. Jadi dimensi ke-7 ada kebutuhan untuk proses individuasi diri pada selain dirinya sendiri. Artinya sudah capek dia, narsis. Dan narsisnya ini baik narsis dengan kemiskinan maupun narsis dengan kekayaan. Capek aku. Sudah pegel, sudah tidak memuaskan lagi. Seperti itu. Itu ada kebutuhan ilah, kebutuhan untuk mengindividuasikan dirinya, mengilahkan dirinya pada yang lebih besar dari dirinya gitu. Itu dimensi ke-7. Di sini mulai sifat narsis itu akan dialienasi gitu. Dimensi ke-8 kita bilang, "Wih, Mas Imam pintar ya sekarang ya." Mas Imam bilang, ini dirinya. Ini adalah kecerdasannya. Kecerdasan.
kata kecerdasannya itu adalah sebuah proses substitusi. Diri kita disimpan di level ketiga, dirinya disimpan di level pertama. Pengandaian diri. Kita sudah mulai belajar mengandaikan diri kita tidak ada. Yang ada adalah dirinya. Nah, di situ udah pembongkar pelarutan habis-habisan. Pelarutan diri, pelarutan anania secara radikal. Karena secara bahasa kita selalu mengatakan ya, dirinya, ini dia. Itu pelarutan besar-besaran. Dimensi 9, engkau. Di situ sudah keananiahan itu sudah tidak ada ruangnya lagi. Narsistiknya itu sudah tidak ada ruangnya lagi. Engkau. Dimensi 10, apa? Aku adalah, tapi akunya ini sudah beda dengan aku yang bawah. Aku adalah kebenaran tentang dirinya. Aku adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Wah, ini paling tinggi. Jadi udah habis. Bahkan aku pun adalah kebenaran tentang dirinya. Saya nggak tahu itu apa. Ya, temuan saya begitu, baru nemu. Baru nemu, aku adalah kebenaran tentang dirinya sendiri. Akhirnya, ini adalah semua tentang dirinya. Tidak ada lagi aku yang narsis, seperti halnya aku yang dimensi 3 dan 4 gitu. Jadi kalau memang ini titik penemuan yang paling kritis, penemuan yang paling inti gitu, critical discovery. Kita menemukan bahwa sebenarnya diri kita itu tertarik pada dirinya sendiri gitu. Di dimensi ketujuh tidak tertarik lagi. Tidak tertarik lagi mau menjadi ilah. Tidak tertarik lagi mau menjadi Rob. Tidak tertarik lagi mau menjadi Malik. Maka kemudian tuh di dimensi 7 ini adalah perjalanan. Kul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Aku nggak tertarik lagi. Aku maunya punya Rob, punya ilah, punya Malik yang ngurus diriku. Jadi kayak apa ya, kayak yang lagi viral sekarang itu soal apa? Independent woman gitu kan. Enggak, aku mau santai gitu. Aku nggak mau udah independent woman. Alah gitu, kampret lah itu. Ronso itu kan. Itu ide ronsoan gitu. Tapi bagi yang masih remaja, yang masih genit-genitnya, mau pingin jadi independent woman. Oh, belum tahu kamu lembur kerja ini. Belum tahu kamu. Independent woman kan. Ingin jadi setara gitu. Kesel. Kesel kamu jadi independent woman. Belum tahu kamu kalau ngurus anak 7. Suami ini kamu ya. Bonyo aku. Bonyo. Tuh, guyu. Guyu ini telu. Ayo independent woman. Dan ini saya kira penting ya bagi teman-teman yang berkecimpung dalam masyarakat Toriko. Harus tahu alasan kamu
berada di ruang toriko harus sudah ada amazing critical discovery. Ada titik balikmu itu apa gitu loh. Karena capek ngurus diri sendiri gitu. Capek disuruh tes bakat mulu. Ya kan capek kan, disuruh tes bakat mulu gitu. Biar ketemu bakatmu. Kan gitu. Wongan teko. Ya ambiar. Ya ambiar kalau kamu menjadi independent woman. Sama aja dengan ego gitu. Ambiar kamu. Mendingan langsung baca Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Menyerahlah, ngara. Kalau bahasa menanya itu ngara, no ngaramu, ngarah. Ngara itu surrender. Lah kapok aku jadi diriku sendiri gitu. Kapok aku diri ini menjadi dirinya sendiri. Ngara, harus ngara. Ini bahasa Muna ya. Aku yang anaknya itu harus ngarang, nggak boleh diiming-imingi yang lain, belum ngarah dia. Harus ngarah gitu. Kalau mau rusak, ayo sekalian rusak. Tapi yang jangan mikir-mikir surga, nggak usah. Nggak usah mikir-mikir neraka. Mari kita hidup dalam ideologi kerusakan gitu aja udah. Sampai jiwa itu ngarah. Mau apa kamu, ayo. Mau rusak, ayo sini. Mau miskin, ayo sini miskin sekalian gitu. Nah, ngarah karena sudah pikoko. Ya kok Bang Denny udah pintar apa jadi orang mulai ini udah. Yang ngarah itu karena sudah pikoko gitu. Ya ini bahasa Muna ya Bang Denny udah pasti ini nulisnya ini. Ngarah karena sudah pikoko gitu. Karena sudah pikoko, maka diri ini harus dinafi. Itulah kita alasan menerima ijazah la ilaha illallah. Itu adalah untuk nafi isbat. Belum ngarah kok. Masuk toriko. Merusak. Akhirnya di komunitas toriko dia bukannya untuk membersihkan dirinya sendiri, tapi mencatat ego orang lain. Selengko. Semua ego orang lain dicatat. Es kecil tuh. Ini toriko kok kayaknya banyak es kecil ya. Nah, ya kamu masuk toriko buat jadi polisi es kecil orang lain. Nah, itu setting konteksnya itu salah. Akhirnya panen egonelian. Malaikat KW. Malaikat KW. Jadi teman-teman yang dalam komunitas Toriko, ya apa ya, ini penting gitu. Biar kemudian tuh alasan kita bertoriko itu ilmiah. Ada amazing critical discovery. Ya boleh ikut-ikutan. Dengan begitu itu kamu dimensi 7, 8, 9, 10, kamu bisa terangkan dengan baik. Gitu. Tapi itu harus ngarah dulu. Kalau belum ngarah itu jangan. Harus ngarah. Dan itu harus dikasih tahu. Dia udah vote. Ayo, penuh aja di situ. Nggak usah mikir-mikir surga neraka itu nggak usah. Kamu nggak totalitas dulu. Biar jiwamu ya menjadi contoh terbaik untuk peraga keburukan gitu. Kayak Fir'aun itu loh, nggak tanggung-tanggung. Tuhan pun harus sesuai dengan dia gitu kan. Oke, itu dulu ya pagi ini. Saya kira ini penting. Ya, moga-moga bisa terjelaskan. Terima kasih. Selamat pagi, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Sehat terus Kang ya. Saya menemani, membersamai teman-teman untuk rembutan tumbuh. Oh ya, insya Allah mentoring TLOC Jumat depan ya. Oh, Jumat depan besok, besok. ya Jumat besok ini tanggal 14 Juni. Allah sebelum Lebaran kita mentoring dulu. Jadi teman-teman alumni silakan japri ya, riset gratis. Terima kasih. Kita bertemu
besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.